3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hai my dearisti, how are you today? Hari-hari kita akan tetap ceria, kecuali hati kita yang bikin tidak ceria. Bukan sekeliling kita, bukan orang lain, bukan hujatan, bukan bully, tapi hati kita, pikiran kita sendiri yang membuat hari kita ceria, hari kita baik atau enggak, bukan orang lain. Sebelum kita masuk pada bagian ke-6, aku si pelakor, terima kasih untuk saran, kritik, keluhan. Ada yang WhatsApp secara pribadi, ada juga sudah menulis di aplikasi berbayar novelku ya. Sebenarnya aku sendiri itu pingin sih kalau misalnya kalian komentar apa itu keluhan, bahkan mungkin kritikan segala hal, ya komen di channel YouTube ini. Setiap kalian mendengarkan bagian dari novelku, aku pingin ada masukan, kritikan, apapun itu. Tapi terima kasih, alasan kalian ya bikin aku happy, bikin sangat ngerti. Karena kalian tidak mau channelku ini baru, tapi udah berisi kritikan-kritikan yang bisa mempengaruhi pendengar yang baru, mengintimidasi, ikut-ikutan mengintimidasi aku. Jadi thank you very much. Terima kasih banget, aku terharu, bener. Jadi pembacaku itu kan lebih banyak di usia di atas 30-40an, dan itu rata-rata ibu-ibu ya, kata kalian emak-emak gitu. Pingin kalian itu membaca novel itu sebagai hobi, sebagai selingan, dan tentu saja efek dari itu ya terhibur, entertain gitu. Jadi sebagai hiburan, tidak pingin terlalu ribet-ribet mikir, apalagi dengan plot twist, alur maju mundur, kilas balik. Sementara novelku itu ciri khas dari dulu. Cerpen, cerber atau novel itu ciri khasnya memang selalu ada plot twist gitu kan. Nah, kalian memintaku untuk mengurangi sedikit tanpa mengurangi plot twistnya, tanpa mengubah inti dari cerita. Katanya biar nggak ribet-ribet mikir. Maunya sih alur dari mulai sampai akhir itu ya mengalir sesuai kejadian dari awal sampai akhir, tidak bolak-balik, tidak mengingat-ingat, oh kenapa udah begini, oh dari tadi, oh dulunya begini. It's okay, sangat ngerti banget. Aku paham ya, jadi aku ngikutin walaupun udah ada beberapa bagian yang sudah aku rekam. Gak apa-apa walaupun banyak yang harus aku rubah. Nanti sampai pada bagian yang bisa disambungkan dengan 5 bagian awal yang sudah aku udah di-upload, gak mungkin itu dihapus. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Bagian ke-6 ini kita memulai dengan saat Sarah dan Rio memulai hubungan mereka. Jadi sekali lagi sangat terima kasih atas apresiasi, masukan, kritikan, apapun itu. Sangat terima kasih, respect untuk itu. Kita mulai ya. Aku si pelakor, bagian 6. Ada telepon masuk tanpa nama. Sarah mendengarnya, tapi pekerjaannya masih numpuk dan harus menyelesaikan desain gaun pengantin yang akan dilihat calon pemakainya 2 hari lagi. Sudah kebiasaan Sarah, saat dia mengerjakan sesuatu yang memerlukan fokus, dia tidak akan menerima telepon, apa itu dari temannya yang hanya sekedar bercanda, ataupun hal-hal serius yang akan membuat feel-nya itu jadi buruk dan jelas mempengaruhi pekerjaannya. Jadi walaupun telepon masuk itu berdering tidak berhenti, Sarah mengacukannya. Lalu satu pesan masuk. Hai Sarah, apa kabar?
Sarah hanya melirik handphonenya dan sekilas bisa membaca pesan itu di screen handphonenya. Gak penting, jadi dia melanjutkan kerjaan desainnya. Telepon berdering beberapa kali lagi, tapi tetap dicuekin oleh Sarah. Sampai kemudian kembali masuk satu pesan. Ini Rio, Manado. Itu isi pesannya. Lalu telepon berdering berkali-kali lagi. Akhirnya Sarah memutuskan untuk mengangkat telepon itu karena sudah sangat mengganggu. Ya halo. Suara Sarah ogah-ogahan dan rada kesal. Sombong sekali dari tadi dicuekin, kata suara di seberang telepon. Ini siapa ya? Tanya Sarah. Tuh kan sombong, masa lupa sama aku, Ra? Maaf, benar-benar gak ingat. Siapa ya? Tanya Sarah lagi. Ini Rio, Ra. Rio yang dulu pernah tinggal di rumahmu saat SMA. Masa lupa? Jawab suara dari orang yang bernama Rio itu. Oh maaf, bukan lupa. Tapi emang nama Rio itu kan banyak, pasaran. Jawab Sarah agak tertawa kecil karena merasa gak enak pada Rio. Sialan kamu, Ra, orang ganteng gini dibilang pasaran, gerutu Rio. Sarah jadi ogah-ogahan, dia melirik kerjaannya. Rio, benar-benar minta maaf deh, aku ada kerjaan yang mendesak dan harus selesai. Nanti kita ngobrol lagi ya, gak ada yang penting kan? Kata Sarah. Sarah memang lagi ingin selesaiin desainnya, malas buang-buang waktu ngobrol basa-basi. Mau gak mau Rio menutup telepon. Dan sampai berhari-hari kemudian Sarah lupa tentang Rio. Sampai seorang temannya, Mia, telepon dan menceritakan sesuatu tentang Rio. Kamu dari dulu kan deket dengan Rio, Ra. Cuma butuh acting dikit kok, gak perlu usaha keras. Senyum dikit aja, pasti udah bisa berhasil nih rencana kita. Mia lalu membeberkan sebuah rencana dengan menggebu-gebu. Sarah terdiam. Hanya kamu yang bisa, Ra. Jangan sampai Rio benar-benar jatuh ke Nita, kata Mia lagi. Mia dan beberapa teman lain meminta Sarah untuk pura-pura pacaran dengan Rio, supaya Rio terlepas dari Nita. Sarah benar-benar tidak ingin terlibat dengan rencana Mia dan teman-temannya, karena Nita itu teman satu sekolah dan juga sahabat dari Sarah, sahabat Mia dan teman-teman lain. Kenapa Mia dan lain-lain menginginkan Rio pisah dengan Nita? Saat Rio menelponnya lagi beberapa hari kemudian, Sarah memancing tentang Nita. Kamu kerja di mana sekarang, Rio? Tanya Sarah basa-basi. Rio menyebutkan tempat kerjanya yang terdengar bonafit. Walau Sarah sedikit tidak percaya, tapi Sarah diam saja. Apa kabar Nita? Sarah langsung to the point. Kenapa tanya Nita? Rio balik bertanya sambil tertawa. Ya wajarlah aku nanya, kan dia pacarmu, ujar Sarah. Rio tertawa. Sarah, aku itu telepon kamu biar pikiranku bisa refresh dikit. Malah nanya Nita. Pusing aku kalau namanya nongol di kepalaku, jawab Rio. Ada masalah ya kalian? Tanya Sarah hati-hati. Bukan cuma masalah, Ra, tapi sumber masalah tuh dia. Pusing aku dibuatnya. Jujur, aku pingin lepas dari dia, keluh Rio. Kelihatannya
kalian baik-baik saja tuh. Aku lihat postingan Nita, kalian happy-happy aja tuh foto berdua, mesra, romantis. Emang masalahnya apa? Tanya Sarah lagi. Banyak sih, Ra. Awalnya aku pikir dia itu pengertian. Sekarang malah aku terbebani. Tiap dia telepon, aku pingin marah saja. Tanggap Sarah. Kok gitu? Kasih saran dong, Ra. Gimana caranya aku bisa lepas dari Nita? Ujar Rio lagi. Dulu bukannya kamu yang kejar-kejar dia, Rio. Kok sekarang jadi gini? Padahal hubungan kalian udah tahunan kan? Tanya Sarah. Iya sih, kata Nita udah 3 tahunan gitu, tapi aku lupa, malas ngingetnya. Suara Rio terdengar ogah-ogahan. Aku malah masih ingat loh, Rio. Waktu reuni kita kan? Soalnya waktu itu kan kamu janji ke aku, kita bakal jalan-jalan. Kamu gak datang. Gak taunya, nama Nita. Saat itu kan mulainya, kata Sarah. Rio tertawa terbahak-bahak. Ingat aja kamu, Ra. Maaf ya, waktu itu aku gak tepatin janji. Soalnya kata Nita jangan sampai teman-teman tahu dulu. Jadinya kita reuni berdua aja di hotel. Jelas Rio tertawa-tawa. Gak lucu ah. Terus sekarang bosen, pingin pisah. Tuding Sarah. Udah gak nyaman aja, Ra. Nita terlalu banyak nuntut ini itu. Aku sampai gak kosen dengan kerjaanku. Sahut Rio lagi. Kalian berdua itu udah sama-sama dewasa. Jadi dibicarain dong baik-baik. Saran Sarah. Aku udah bicara, Ra. Malah tambah ribet, tambah rumit. Nita gak mau pisah. Keluh Rio. Ya iyalah. Kalian berdua itu udah seperti suami istri. Udah tidur sama-sama. Cuma gak ada surat resmi aja. Jawab Sarah. Rio tertawa lagi mendengar kata-kata Sarah. Jujur, Ra, dari awal aku gak niat serius sih sama dia. Tapi dia mepet terus. Ya udah jalanin aja, kata Rio yang membuat Sarah agak jengkel. Kamu itu, jadi laki-laki jangan gitu dong. Hubungan itu selalu ada karena dua pihak. Dulu kamu juga mepetin dia terus kok. Udah umur segini masih playboy aja kamu, Rio. Gak berubah-berubah dari dulu. Selalu ngegampangin setiap hubunganmu. Pusing aku, Ra. Pokoknya aku pingin lepas dari dia. Bantu solusi ya. Ya udah, nanti kita bicarakan lagi ya. Oh ya, Rio. Aku mau pulkan nih. Si Titi kan mau merit lagi tuh. Dan aku yang rias dia. Si Titi udah telepon aku. Nah setelah itu aku mau ke Manado. Ada yang harus kuurus di sana, kata Sarah. Oh baguslah kalau begitu. Kita bisa ketemu dong. Pokoknya semua keperluanmu di sini aku yang tanggung ya, kata Rio dengan suara yang sangat senang. Dulu mereka masih sering komunikasi ataupun komentar di medsos mereka. Tapi setelah Rio pacaran dengan Nita, semua itu hilang. Nita agak cemburuan. Sarah pun membatasi komunikasi dia dengan Rio karena menghargai hubungan Rio dan Nita. Walaupun Sarah dan Nita bersahabat, tapi tidak pernah sedikit pun Nita menyinggung tentang Rio. Oke deh Rio, nanti kita bicarakan lagi ya. Bye. Sarah menutup telepon.
Yo, my dearisti, selesai aku si pelakor bagian 6. See you next part. Bye. Di sini, di batas kota ini, ku tulis semua tentang kita.